Halo, saya Fasman. Thank you very much watching this video. Kita mau lihat ada beberapa saham yang cukup menarik gitu ya. Kondisinya bisa berbeda-beda, tetapi peluangnya untuk ke depan itu cukup besar. Ada PTPA, kemudian nanti ada Booming, kita akan bedah lihat. Ada Indi dan ada MR, terutama juga ada Harum. Kenapa ini menarik? Karena sektor energi ini masih cukup bergerak. Perang Ukraina itu memang masalah jadi banyak orang, tetapi sebetulnya akan jadi positif untuk negara lain seperti kita di Indonesia. Kenapa? Karena Europe yang tadinya meninggalkan coal, sekarang akhirnya berbalik untuk beli batu bara. Kemudian yang kita tahu bahwa mereka kesulitan dalam energi. Itu impactnya adalah di beberapa company yang jual beli batu bara ataupun yang punya tambang batu bara tentunya. Karena penjualannya cukup jadi tinggi karena ada permintaan yang cukup tinggi. Nah, kita akan coba lihat dari sisi chartnya dulu. PTPA ini menarik karena setelah kenaikan yang cukup tinggi kalau kita lihat dan drop dalam beberapa hari terakhir. Pertanyaannya apakah akan drop terus atau akan naik, itu yang kita coba nanti akan bedah lagi. Oh ya, ini adalah chat Alker News, chat DRW. Anda bisa akses kalau mau, itu ada di Alker Group dan masih gratis saat ini. Kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lain, kita coba lihat Indi gitu ya. Indi setelah signalnya keluar di awal-awal sekitar bulan Juli, itu bergerak positif naik terus meskipun red triangle nongol, itu juga hanya beberapa hari drop kemudian bergerak naik lagi. Sementara kalau lihat situasi saat ini dengan pola yang ada, itu masih cenderung naik sebetulnya. Nanti kita akan bedah lebih detail. Lalu kita coba lihat lagi ADMR. Ini menarik karena sideway-nya cukup lama. Biasanya kalau sideway udah panjang begini, sekali naik itu bisa melambung cukup tinggi. Artinya bisa beri kamu cuan yang cukup besar sebetulnya. Dan rentang dari Juli sekitar itu dia bergerak sideway aja. Kemudian kalau kita lihat Harum, lebih menarik lagi, tinggal berani atau enggak masuknya gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi ini, dia udah ada di bawah. Kalau kita lihat dari sisi supportnya, as long nggak tembus di sini, dia masih akan memungkinkan sekali untuk bergerak naik. Namun lebih jelasnya kita lihat dari beberapa time frame agar lebih memudahkan kita untuk memahami situasional yang ada akan bergerak ke arah mana. Oke, satu lagi teman-teman kalau mau belajar boleh chat ke saya di Fastpen di Telegram. Murah meriah, tetapi saya akan dampingin Anda sampai dengan mandiri. Dan ada banyak metode sebetulnya, dari baca, kemudian ada juga Zoom. Lalu kalau Anda suka baca-baca buku, Anda bisa dapatkan buku-buku aku di Google Playbook. Ada 3 atau 4 buku di sana. Dan beberapa metodenya ada untuk saham, ada untuk kripto kalau kalian suka. Oke, kita coba bedah ya. Situasional yang ada itu seperti apa. Oke, kita lihat dulu dari sisi PTPA. Kondisinya seperti apa PTPA? Kalau kita lihat 3 hari terakhir, sebetulnya dari penurunan yang tadi kita lihat, itu sudah mulai bergerak kembali naik, artinya mulai rebound. Memang cukup jauh dari awal, itu sebabnya kalau kita ambil di sini dan kita berani, tapi tetap pasang cut loss, auto cut loss paling nggak di sini, tergantung persentase yang Anda berani ambil gitu ya, untuk kalaupun itu tetap drop. As long dia nggak drop di 3688, kecenderungannya ini masih akan cenderung naik terus. Keyakinannya ada di mana? Kita coba lihat dari sisi weekly. Kalau Anda lihat dari weekly, sebetulnya masih positif karena drop kemarin itu adalah seperti ini selama dia tidak tembus dari EMA 50
membuat kontraksi untuk bisa naik lebih tinggi. Kalau Anda lihat dalam rentang 3 bulan terakhir, pergerakan naiknya itu sebenarnya nggak terlalu tinggi dalam konteks mingguan. Biasanya akan ada yang pola seperti ini, kemudian baru bergerak naik dan possible akan lebih tinggi dari 45. Dan itu biasanya dalam beberapa minggu aja kalaupun ditarik. Di mana kita lihat posisi yang tertinggi itu seperti di sini nih. Dengan candle yang cukup tinggi ini, kalau seperti ini biasanya dalam 1 minggu bisa aja balik ke posisi sini dulu. Dia akan sentuh middle Bollinger. Dari middle Bollinger ke arah upper Bollinger biasanya butuh 3-4 candle. Kita bisa lihat dari pola ini. Begitu penurunan 1, 2, 3, 4. Polanya akan seperti itu. Berarti dalam rentang 4 minggu bisa jadi polanya akan ada di sini. Once Anda beli saat ini, dengan resiko tentunya akan lebar sekali secara cuan. Kalau coba Anda bisa hitung secara persentase tergantung target yang Anda plankan. Tetapi begitu tembus di sini, di 4629 atau 4708 bisa tembus di situ, dia akan naik lebih tinggi lagi. Oke, itu PTBA. Kita coba lihat Indi. Oke, kalau lihat Indi, kita lihat dari sisi weekly dulu ya. Indi ini kalau dari sisi weekly, sebetulnya bukan drop, tetapi masih bertahan di middle Bollinger. Once seperti ini, minggu berikutnya, itu possible dia akan openingnya di middle Bollinger, dan dia akan dorong, polanya akan seperti ini nih. Kalau dia bisa dorong, berarti dia akan breakout. Dalam rentang seminggu harus bisa ke 3440 ke atas. Once ini terjadi, itu akan sangat menarik. Pertanyaannya, kalau dia drop akan di mana? Cenderung masih akan di sini. Once dia drop, itu akan ketahan dulu di middle Bollinger biasa, di lower Bollinger biasanya. Jadi ada resiko ada selalu karena ini adalah trading. Dan kalau kita lihat dari MACD-nya masih cenderung ke arah bumi. Tetapi jangan lupa pola-pola seperti ini itu bakalan bisa terjadi. Artinya tidak langsung tembus ke arah lembah, enggak. Tetapi sampai ke titik tertentu dia bisa balik lagi. Kalau kita lihat di sini nih, MACD-nya turun ke arah sini, tetapi habis itu dia akan bertahan sideways dulu, baru dia akan dilombatkan lebih tinggi lagi. Nah, pola ini bisa kita jadikan acuan sebetulnya, dan kalau kita ambil sekarang, ada peluangnya balik, selalu ada. Oke, kemudian kita lihat bumi. Di mana kondisinya bumi dalam konteks mingguan? Kalau dalam konteks mingguan sebetulnya dalam 4 minggu terakhir dia drop, tetapi masih ada yang nahan kalau polanya seperti ini. Dan dia masih bertahan di middle Bollinger. Sebetulnya turun seperti ini itu adalah untuk ngasih ruang agar upper dan lower Bollinger itu menyempit. Dan kalau seperti ini ada kemungkinan kalaupun drop dia akan ada di level ini 149 dulu. Kemudian baru dinaikkan, dan kalau dinaikkan harus lewatin tahapan ini dulu, 199. One bisa tembus 199, dia akan dorong candle itu ke atas. Dan possible ke 248. Kalau tembus ini akan lebih tinggi lagi. Dan ini akan menarik terjadi di beberapa candle ini beberapa minggu. Pertanyaannya kalau misalkan kita lihat dari sisi daily seperti apa? Kalau dari sisi daily Anda perhatikan bahwa posisi harga itu bergerak turun, tetapi MACD-nya nggak tembus bumi. Dan ini sudah mulai bergerak naik, ini akan mulai dorong. Kalau dorong, seperti yang kita telah dilihat dalam mingguan, step pertama akan di sini dulu, 198, yang kita lihat di weekly tadi. Kalau dia kuat mampu dorong lagi, bukan nggak mungkin, dia akan sampai ke titik 245. Once tembus ke arah 245, itu yang hati-hati Anda mesti perhatikan karena bisa drop. Tetapi once dia tembus, dia akan lebih tinggi lagi posisinya. Dan bisa jadi akan membuat bumi seperti masa-masa yang dulu kala sebelum kejatuhannya bumi sampai ke bumi. Oke, dan kita lihat lagi yang lain, itu adalah ADMR. ADMR ini menarik kalau secara daily. Dia sideways cukup lama, tetapi sebetulnya kalau secara persentase Anda ambil itu juga cukup tinggi gitu ya. Kalau Anda misalkan beli di sini gitu, di 1665,
bergerak ke 18 itu juga secara persentase oke. Kalau lihat seperti ini, dia akan butuh paling nggak 3-4 hari untuk sideway, baru bisa akan dorong Bollinger Band-nya itu ke atas. Kalau dia bergerak ke atas, itu possible paling nggak dia harus sampai ke titik ini, 1924, dan kalau mampu lebih tinggi lagi, dia bisa di 2018. Dan teman-teman jangan lupa, sekali dia dinaikkan, ada yang iseng gitu ya, itu nggak tanggung-tanggung, naiknya cukup tinggi. Contoh di sini. Dari 1716 itu bisa ke level 1964. Coba Anda hitung persentasenya pasti cukup tinggi. Let's kita lihat dari sisi weekly. Kalau kita lihat dari sisi weekly, Anda bisa perhatikan ini termasuk baru, makanya belum nongol semua indikatornya. Tetapi kalau Anda lihat, sebetulnya dalam rentang Agustus, kemudian sampai dengan ini November, dia hanya sideways aja tuh. Nah, ada peluang minggu berikutnya itu akan mendorong nempel di Bollinger ini dan mendorong upper Bollingernya ke atas. Pola-pola yang terjadi akan seperti pola ini. As long seperti ini, cenderung itu akan masih bergerak naik. Kalau kita lihat weekly-nya dari MACD, itu sudah sampai hampir nempel ke bumi. Artinya dalam rentang 2-4 minggu ke depan, once itu dia kuat dan biasanya akan didorong oleh sektoral yang ada sih. Kalau sektoralnya naik, dia pasti akan cenderung ngikutin naik. Dan kalau dia naik ke arah mana? Step pertama harus breakout ini 2014, dan kedua kalau akan ada di sini 2285. Kemudian ini akan krusial nih biasanya di sini karena resistnya cukup kuat 2849. Once dia tembus di arah 3131, itu biasanya akan possible untuk bergerak lebih jauh lagi. Apakah Anda berani beli atau enggak? That's your choice. So, terakhir kita coba lihat Harum. Harum kita lihat dari mingguannya dulu. Kalau kita lihat dari mingguan, memang dia drop. Tapi ingat, posisi dropnya itu nggak mendorong lower Bollinger ke bawah. Biasanya pola ini itu akan bertahan. Bisa jadi akan seminggu 2 minggu bertahan dulu seperti pola ini. Kemudian baru naik. Kalau Anda mau aman sih kalau beli adalah pada saat mingguannya ada di atas Bollinger Band atau middle Bollinger. Karena begitu ada di atas itu cenderung akan dorong ke sana. Tapi hati-hati pola seperti ini bisa jadi langsung dilompatkan ke arah sini. 1981. Once itu kejadian, menarik sih secara cuan gitu ya. Coba Anda bisa hitung. Nah, kalau bergerak lagi ke atas secara mingguan ke arah mana? Paling tidak ke arah sini. 2413 dan paling jauh itu akan mengejar untuk breakout di sini. Biasanya kalau sudah mulai bergerak naik itu bisa sampai ke titik-titik resist yang paling jauh sih. Nah, kalau kita lihat hariannya seperti apa? Buat Anda yang suka harian, ini posisinya bagus. Kalaupun bergerak, saat ini sudah bertahan dan mulai bergerak naik. Estimasi kalau dia bergerak naik, itu akan nembus dulu ke arah sini. Dia harus lewatin dulu EMA 550-nya dulu, baru bisa nembus Bollinger ke atas. Tetapi ingat, ini butuh beberapa hari. Teman-teman bukan hanya sekali jam, enggak. Dia butuh beberapa hari karena Bollingernya belum menyempit. Estimasi sih 6 harian paling enggak kalau akan nempel ke upper Bollinger. So, itu adalah analisa sederhana yang kita coba diskusi hari ini. Anda bisa mulai beli kalau mau beli, tetapi saya ingatkan selalu ada resiko di dalamnya karena kita bermain di market yang volatil, artinya bisa naik, bisa turun juga, nggak ada kepastian. Semua ini adalah estimasi. Thank you very much for watching this video.